Dalam saudaraku yang terkasih, Alkitab berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalimat demi kalimat disampaikan oleh seorang penulis Amsal mengingatkan kepada kita bahwa kunci kehidupan adalah takut akan Tuhan. Karena begitu banyak manusia yang telah jatuh dalam dosa sudah tidak lagi punya rasa takut pada Tuhan. Mereka dengan berani berbuat dosa, menipu sesama, dan melakukan pembunuhan, bahkan melakukan kecurangan di sana sini. Tetapi dalam bagian ini kita sebagai orang percaya diingatkan tentang pentingnya takut akan Tuhan. Kalau orang tidak takut akan Tuhan, maka mereka menjadi orang yang menghina hikmat yang Tuhan berikan. Karena hikmat itu sebetulnya diberikan dalam pikiran, bahkan ke dalam hati kita untuk memberi suatu kepekaan pada kita supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah. Sehingga dalam bagian ini, kalau orang tidak mengenal Tuhan, maka tidak heran orang akan menghina hikmat yang Tuhan berikan. Kemudian mereka juga akan menghina didikan demi didikan yang diberikan, entah itu melalui orang tua, entah itu melalui seorang pendeta, bahkan orang-orang yang Tuhan berikan datangkan untuk mengingatkan kita bahwa pentingnya supaya kita berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Sehingga dalam bagian ini kita diingatkan bahwa Tuhan sumber hikmat telah menaruh hikmat pada kita untuk kita menjalani hari-hari kita. Penting bagi kita sebagai orang percaya melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Karena sebetulnya yang membuat kita menjadi berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan adalah kita bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka kita takut pada siapa? Nah, kita harus tahu bahwa hidup kita terbatas, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Maka kunci dalam kehidupan kita yang kita jalani, takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan, berbuatlah yang benar, lakukan yang terbaik bagi orang lain di sekitar kita. Maka kita akan berbahagia. Jangan sampai kita terlambat lakukan hal-hal yang benar. Jangan sampai kita terlambat lakukan hal-hal yang baik yang menyukakan hati Tuhan dan sesama. Sehingga laluilah jalan kehidupan kita dengan elegan, dengan bertanggung jawab, dengan rasa syukur, dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sumber hikmat. Dan sumber hikmat daripada Tuhan tidak terbatas. Ketika kita meminta hikmat daripada Dia, selalu ada saja hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dalam bagian ini kita diingatkan bahwa begitu terbatasnya kita, begitu nothingnya kita, tetapi begitu everythingnya Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan yang mengendalikan, yang mengontrol kehidupan kita, bahkan alam di sekitar kita. Tuhan jadikan sedemikian rupa. Itu sebab Alkitab juga berkata bahwa betapa panjang, lebar, luas, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Artinya kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Kita hanya bisa takjub, bersyukur bahwa hikmat Allah tidak terbatas. Hikmat dari dunia terbatas, hikmat dari Tuhan tidak pernah terbatas. Karena itu tergantunglah pada Tuhan, sang sumber hikmat. Ketika kita kurang hikmat, datanglah pada Tuhan, supaya kita jangan salah langkah. Kita mau hidup kita menjadi hidup yang bertanggung jawab, menyukakan hati Tuhan, yang meninggikan nama. Terpujilah nama Tuhan.